Ya pemirsa, saat ini saya langsung bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan juga bersama dengan ada Menteri Investasi, Kepala BKPM dan juga ini merupakan CEO Danantara dan juga Ketua Umum Kadin Indonesia. Saya akan langsung ke Ketua Dewan Penasehat. Pak Hashim, apa sih tantangan dunia usaha saat ini Pak? Mengingat kita tahu bahwa 85% sumbangan PDB ini dari dunia usaha Pak. Ya, tantangan yang saya kira kita lihat adalah ya sebenarnya geopolitis ya. Kita semua tahu ada pimpinan nasional baru di Amerika yang kebijakannya banyak yang baru dan ya sebetulnya bagi Indonesia cukup serius. Ini tarif-tarif yang dipasang dan saya kira mungkin Pak Rosan yang bisa jawab. Tapi saya kira itu yang jadi tantangan yang penuh dengan ketidakpastian ya, uncertainty. Dan ini bagi dunia usaha kan kami selalu berharap ada kepastian, ya, certainty. So ini ada tarif yang berubah-berubah yang setahu saya belum diselesaikan, belum ditetapkan. Bagi dunia usaha itu mungkin ya, yang menurut saya. Ada lain-lain tapi saya kira itu pada intinya itu ketidakpastian akibat pemasangan tarif-tarif dari Amerika kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Kira-kira butuh apa Pak? Regulasi kah? Butuh insentif kah dari pemerintah untuk dunia usaha Pak? Ya itu saya kira itu nanti tergantung pada nanti tarifnya berapa persen. Setahu saya masih 19% ya. Tapi ini masih juga tidak menentu dan saya baca dan saya dengar bahwa ada klausul-klausul yang dituntut ya, yang diminta oleh pihak pemerintah Amerika yang berupa namanya poison pill. Atau poison pill mungkin Pak Menteri bisa jelaskan, tapi ada klausul-klausul yang sebetulnya memberatkan pihak Indonesia. So ini yang belum selesai yang saya dengar ya. Pak Hashim, saya akan ke Pak Rosan. Pak Rosan, ada target nih Pak, akhir tahun ini 1.900 investasi yang masuk. Tapi kira-kira sudah berapa persen progresnya Pak? Dan apakah optimis untuk target itu tercapai Pak? Ya memang kalau kita lihat sampai kuartal ketiga dari Januari sampai September itu sesuai dengan target yang kita ingin capai kurang lebih 75,3% atau kurang lebih dari 1.400 triliun dari target 1.900 triliun lebih. Dan tapi kalau kita lihat dari data-data yang masuk, dari realisasi investasi yang sudah masuk sampai saat ini, kita mempunyai keyakinan yang cukup tinggi, insya Allah target pada akhir tahun ini bisa tercapai pada level lebih dari 1.900 triliun sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang Bappenas canangkan target investasi kepada kami, insya Allah. Pak, Bapak sempat sampaikan bahwa ada dilema di sektor ketenagakerjaan. Dilema seperti apa kemudian yang dilihat oleh Pak Rosan sehingga ini nantinya bisa dikembangkan lagi sesuai juga inline dengan isu yang diangkat oleh Kadin Indonesia hari ini Pak? Ya sebetulnya kalau kita lihat memang kita harus menyesuaikan antara kebutuhan tenaga kerja, kesiapan tenaga kerja yang ada dengan kesiapan industri yang ada. Sedangkan kalau kita lihat industri yang ada ini kan berkembang makin cepat dengan adanya teknologi, AI, blockchain yang dimana menuntut menuntut penyesuaian itu juga, sehingga sumber daya manusia kita harus juga disesuaikan dengan melakukan upskilling, reskilling dari tenaga kerja kita. Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah pun mempunyai perhatian yang sangat besar dan juga dalam hal ini dan memberikan juga insentif kepada para perusahaan apabila mereka ikut dalam program vokasi training and education yang tentunya mempunyai dampak yang positif, itu akan diberikan insentif up sampai 300% dari program vokasi yang mereka ikut sertakan. Terima kasih.